Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di mata kuliah Strategi Belajar Mengajar. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Evaluasi dan Umpan Balik. Sebelumnya yang terhormat Ibu Heni Lilia Dewi SPD MPD selaku dosen pengampu. Ya, kami dari kelompok 10 dengan beranggotakan Sabrina Duroh dengan NIM 2620071, Ma'rifatun Fauzah 2620076, dan Mutiara Maulidia dengan NIM 2620079. Ya, langsung saja ke pembahasan pertama, yakni evaluasi. Apa sih evaluasi itu? Menurut bahasa, evaluasi berasal dari bahasa Inggris, evaluation, yang artinya penilaian atau penaksiran. Nah, evaluasi menurut istilah merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu yang menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolok ukur memperoleh kesimpulan. Nah, selanjutnya adalah tujuan dan manfaat evaluasi. Oleh Dr. Mokhtar Bukhari MED mengemukakan bahwa tujuan khusus evaluasi pendidikan itu ada dua. Yang pertama, yakni untuk mengetahui kemajuan peserta didik setelah ia mengalami pendidikan selama jangka waktu tertentu. Dan yang kedua adalah untuk mengetahui tingkat efisiensi metode-metode pendidikan yang dipergunakan selama jangka waktu tertentu. Nah, selanjutnya adalah fungsi evaluasi. Dalam proses pembelajaran terdapat 3 macam fungsi, yakni 1. Fungsi prognotis, fungsi diagnostik, dan fungsi sertifikasi. Apa itu fungsi prognotis, diagnostik, dan sertifikasi? Bisa dibaca di layar panjenengan. Untuk yang selanjutnya adalah prinsip evaluasi. Yang pertama ada prinsip berkesinambungan, yang kedua ada prinsip menyeluruh, dan yang terakhir adalah prinsip objektivitas. Prinsip selanjutnya adalah prinsip validitas dan reliabilitas, dan yang terakhir adalah prinsip kegunaan. Untuk poin E adalah teknik evaluasi, yang digolongkan menjadi dua, yakni teknik tes dan non-tes. Untuk yang tes merupakan serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan pengetahuan, kecerdasan, kemampuan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok. Nah, untuk poin 2 yakni umpan balik. Apa itu umpan balik? Adalah pemberian informasi yang diperoleh dari tes atau alat ukur kepada siswa untuk memperbaiki atau meningkatkan hasil belajar. Nah, kemudian untuk bentuk-bentuk umpan balik. Yang pertama itu ada pujian, dan yang kedua ada umpan balik tertulis. Artinya untuk pujian itu adalah umpan balik secara verbal. Kalau tertulis artinya memberi komentar lewat catatan. Oke, fungsinya ya ini ada fungsi informasional, fungsi motivasional, dan fungsi komunikasional. Nah, hubungan antara evaluasi dan umpan balik adalah untuk mengukur sejauh mana siswa menguasai materi pelajaran, di mana umpan balik berkaitan erat dengan kegiatan belajar mengajar yang dievaluasi dengan suatu alat evaluasi. Skema di slide sebelumnya itu menjelaskan bahwa proses belajar harus dimodifikasi oleh seorang guru. Seorang guru harus menjalankan tugasnya dengan baik, yaitu menyampaikan materi dengan jelas dan tepat, tidak hanya menyampaikan materi saja. Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.